Yang pertama yaitu bagaimana tinjauan umum mengenai eksistensi Al-Quran serta apa saja tujuan dan peran strategisnya bagi umat manusia. Yang kedua adalah apa saja bukti-bukti kemujizatan Al-Quran yang mencakup dimensi kebahasaan, syarat ilmiah, kesempurnaan hukum, dan pemberitaan hal gaib. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengertian teori as-sarfah dalam diskursus kemujizatannya Al-Quran dan bagaimana pandangan berbagai tokoh mengenai teori tersebut. Jadi nanti yang ketiga ini ada berbagai pandangan dari tokoh. Yang keempat adalah apa saja argumentasi dan alasan fundamental yang ditenangkan oleh para penganut teori as-sarfah untuk mendukung klaim mereka. Jadi di sini saya mengangkat ada 4 rumusan masalah. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu pertama, menganalisis konsep ijaz untuk mendeskripsikan tinjauan hukum mengenai ijaz Al-Quran beserta orientasi tujuan dan fungsinya sebagai instrumentasi teologis. Yang kedua adalah tujuannya menguraikan bukti kemujizatan untuk memaparkan secara mendalam berbagai dimensi kemujizatan Al-Quran, mulai dari aspek bayani atau bisa disebut bahasa hingga tasri'i atau bisa disebut hukum sebagai bukti keautentikan makhluk. Dan tujuannya yang ketiga yaitu menjelaskan teori as-sarfah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep as-sarfah serta memetakan dialektika pemikiran para ulama seperti Ibrahim An-Nazam dan Al-Mu'tazilah terkait konsep tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah membedah landasan argumentasi untuk mengkaji alasan-alasan logis, teologis atau kemurnian tauhid dan sosiologis yang mendasari kemunculan paham as-sarfah dalam sejarah intelektual Islam. Jadi rumusan masalah tadi kan ada 4. Nah, ini tujuannya ada 4 juga. Oke, selanjutnya adalah tinjauan umum tentang ijaz Al-Quran yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tinjauan umum tentang ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran menempati posisi fundamental dalam Al-Quran sebagai bukti pertemuan antara kemutlaqan wahyu dan keterbatasan manusia. Secara etimologis, kata ijazah berarti kebutuhan atau ketidakberdayaan, sehingga ijaz berarti ketidakmampuan makhluk, baik manusia maupun jin, untuk menyamai Al-Quran. Tantangan tahadi yang tidak terjawab, terutama oleh sastrawan Arab pada masa jahiliyah, menjadi bukti empiris bahwa redaksi Al-Quran berasal dari otoritas transenden, bukan dari pemikiran manusia biasa. Dalam wujudnya, pemujizatan Al-Quran menyeruak melalui beberapa dimensi yang saling terkait. Ijaz Nabawi tercermin pada struktur tulistik yang lebih program puisi maupun prosa, dengan diksi yang presisi dan ritme yang sangat mengena secara nasional. Ijaz ini tampak dari syarat ilmiah tentang kosmos, hidrologi, dan embriologi yang mendahului zaman, baru dapat dibuktikan di era modern. Sementara
bertujuan menjaga kepentingan tauhid, sehingga mukjizat ditempatkan pada perbuatan Allah atau fi'lullah dalam mengendalikan kehendak makhluk, bukan pada zat teks Al-Quran itu sendiri. Sebab bahasa Arab secara teoritis dianggap mampu menyusun kalimat yang setara, tapi Allah supranatural menggagalkan setiap usaha mereka. Mayoritas ulama menolak syafa'ah, alasannya karena dinilai mereduksi mukjizat menjadi sekedar kejadian eksternal dan melemahkan validitas tantangan Al-Quran. Sebab tantangan hanya berlaku jika objek yang ditandingi memiliki keunggulan internal yang berada di luar jangkauan manusia. Nah, sebagaimana sastrawan Arab sendiri mengakui kekaguman mereka terhadap struktur dan kedalaman makna yang mustahil dibuat oleh nalar manusia. Kendali ini dianggap terdapat lemah. Asy-Syafa'ah tetap berfungsi sebagai bukti dinamika pemikiran ulama dalam menggali relasi kekuasaan Allah dan keterbatasan manusia. Sementara konsensus pakar balaghah atau bahasa tetap menegaskan bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat karena dalilnya sendiri atau dari dengan keindahan bahasa, isyarat ilmiah, dan keadilan hukumnya sebagai bukti mukjizat hidup yang tak tergantung pada pemalingan kehendak manusia secara paksa. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah beberapa pendapat tentang pemujizatan dengan jalan as-sabah. Diskursus mengenai Al-Quran atau pemujizatan Al-Quran telah melahirkan berbagai spektrum pemikiran yang mencoba merumuskan alasan dibalik ketidakmampuan manusia menandingi wahyu tersebut. Nah, salah satu teori yang paling mengundang perdebatan dalam sejarah teologi Islam adalah ini, konsep as-sarfa. Secara terminologi, as-sarfa mempresentasikan sebuah doktrin yang menyatakan bahwa mukjizat Al-Quran bukan terletak pada keistimewaan teksnya secara prinsip, melainkan pada intervensi Tuhan yang memalingkan atau menghalangi potensi manusia untuk menjawab tantangan Al-Quran. Nah, meskipun teori ini sering dianggap sebagai pandangan minoritas, eksplorasi terhadap berbagai pendapat di dalamnya memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana para pemikir Muslim mencoba menyelaraskan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan realitas keterbatasan makhluk. Nah, yang pertama adalah perspektif dari An-Najm, reduksi kemampuan dan motivasi. Yang kedua adalah al-syarif al-muqtada, hijab pengetahuan kognitif. Yang ketiga adalah pendapat jalan tengah, harmonisasi antara as-sarfah dan keindahan teks. Yang keempat adalah kritik konstruktif dan penolakan mayoritas jumhur ulama. Nah, selanjutnya adalah berbagai alasan yang dikenakan mereka. Nah, dari yang hasil dari yang dikenakan mereka yaitu ini, teori as-sarfah yang menyatakan bahwa mukjizat Al-Quran terletak pada tindakan Allah mengalihkan kemampuan manusia untuk menandinginya, bukanlah sebuah kalimat dasar. Para pendukungnya terutama dari kalangan Mu'tazilah seperti Ibrahim An-Najm mengungkapkan sejumlah alasan logika, teologis dan historis untuk memperkuat posisi mereka. Nah, alasan-alasan ini bertujuan untuk menyelaraskan
verifikasi otentisitasnya dan mengarahkan logika manusia pada pengakuan atas kebesaran Allah. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya dalam kaitan tujuan dan peran, Al-Quran berfungsi sebagai instrumen teologis yang menguatkan legitimasi kenabian sebagai benteng otentisitas teks, sekaligus sebagai motor transformasi sosial, spiritual, dan ilmiah, sehingga menyeimbangkan buktian empiris, supremasi hukum, dan ketenangan psikis. Adapun dari Asyafa yang mengaitkan kegagalan manusia menandingi Al-Quran dengan intervensi Allah yang memalingkan Allah dan kawan makhluk dianggap lemah oleh mayoritas ulama karena dinilai mereduksi mukjizat menjadi kejadian eksternal dan melemahkan relevansi tadi. Kendati tetap bernilai sebagai jejak dinamika pemikiran dalam menggali relasi antara kekuasaan Allah dan keterbatasan manusia. Kesepakatan besar menegaskan bahwa mukjizat Al-Quran melekat pada zatnya sendiri atau dari melalui balaghah, dimensi ilmiah, dan sistem hukum yang secara alami melampaui kapasitas manusia, sehingga Al-Quran tetap berdiri sebagai mukjizat yang hidup tak tertandingi di setiap zaman. Baiklah,